Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua selalu berbahagia dan sehat selalu ya. Nah, perkenalkan, nama aku Ria Ristiana dari Pendidikan Sosiologi Untirta tahun 2019. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang sosiologi. Nah, hari ini kita akan membahas materi apa sih? Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai proses sosialisasi. Sebelumnya ada yang udah tahu belum nih sosialisasi itu apa sih? Nah, sebelum ke sana kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu untuk mengetahui definisi dari sosialisasi, tahapan-tahapan sosialisasi, agen-agen sosialisasi, dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk sosialisasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai proses sosialisasi. Yang pertama ada definisi sosialisasi. Apa sih sosialisasi itu? Untuk lebih memahaminya, berikut ini dikemukakan beberapa definisi sosialisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Edward Sills. Menurut beliau, sosialisasi merupakan proses sosial yang dijalankan seseorang atau proses sepanjang umur yang perlu dilalui seseorang individu untuk menjadi seorang anggota kelompok dan masyarakatnya melalui pembelajaran kebudayaan dari kelompok dan masyarakat tersebut. Yang kedua dari Berger. Menurut Berger, sosialisasi merupakan proses seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Surjono Sukanto, sosialisasi didefinisikan sebagai salah satu bentuk proses sosial yang terjadi pada individu ataupun kelompok untuk mendapatkan proses terjadinya sikap yang sesuai dengan keteraturan sosial dalam masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana seorang individu belajar menghayati berbagai macam nilai, norma, sikap, dan pola-pola perilaku dalam masyarakatnya sehingga ia dapat menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi. Tentunya dari penjelasan beberapa konsep tersebut mengenai sosialisasi dapat kita simpulkan bahwa tujuan sosialisasi adalah yang pertama untuk menanamkan nilai dan norma yang ada di masyarakat kepada individu, yang kedua untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat, dan yang ketiga untuk membentuk anggota masyarakat yang penuh dengan pribadi yang utuh sehingga berguna bagi dirinya dan juga bagi masyarakat. Pada proses sosialisasi terdapat peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Oleh karena itu, para sosiolog sering menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa sosialisasi merupakan proses yang terlahir dari adanya interaksi. Adapun menurut George Herbert Mead, sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui beberapa tahapan. Seperti berikut. Yang pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage. Sejak manusia dilahirkan kemudian tumbuh menjadi seorang anak, ia mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai menirukan hal yang diketahui dari sekelilingnya meskipun belum sempurna. Contohnya, ia menirukan kata minum dengan diucapkan seperti mimi atau mum. Selain pengucapan yang belum sempurna, anak juga belum memahami makna dari kata tersebut. Tahap yang kedua ada tahap meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak mulai menirukan dan mulai terbentuk pemahaman tentang sesuatu yang didapatkan dari sekelilingnya dengan semakin sempurna. Misalnya, ia mulai memahami nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakak, dan juga sebagainya. Pada tahap ini, seorang anak sudah mulai dapat menempatkan diri pada posisi orang lain dan munculnya kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan orang-orang yang jumlahnya banyak. Contohnya, seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, yang ditugaskan untuk membantu ibu dan ayah dalam membersihkan rumah, dan sebagainya. Pada tahap ini akan dikenalkan dengan nilai dan norma yang ada di rumah. Tahap yang ketiga, ada tahap siap bertindak atau game stage. Proses meniru sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain semakin meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama dan bekerja sama dengan teman-temannya. Dengan demikian, lawan interaksi semakin bertambah dan kompleks. Pada tahap ini, mulai dipahami dan disadari peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarga. Dan yang selanjutnya ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalis order. Pada tahap ini,
Seseorang telah dianggap dewasa, penempatan dirinya pada posisi masyarakat sudah semakin luas. Sikap toleransi, kerjasama, dan kesadaran akan peraturan dengan masyarakat yang lebih luas sudah semakin mantap. Dengan kata lain, pada tahap ini, seseorang telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Contohnya, anak yang sedang bermain jual beli dengan teman-temannya. Ia mengetahui apa yang harus dilakukan ketika berperan sebagai pembeli ataupun penjual. Dalam tahap ini, anak mampu membedakan peran yang harus dijalankan orang lain. Contohnya, anak yang ikut dalam kegiatan Karang Taruna akan berperan sesuai dengan status keanggotaannya. Ia dapat berperan sebagai ketua, sekretaris, bendahara, ataupun anggota. Peran seorang ketua tentu saja berbeda dengan peran anggota lainnya. Dalam lingkup organisasi lebih luas, peran ketua pada dasarnya sama saja. Oleh karena itu, ia sudah mampu menjalankan peran orang lain. Selanjutnya ada agen sosialisasi. Sebagai suatu proses, sosialisasi tentunya memerlukan media. Media sosialisasi merupakan tempat individu belajar mengenal dan memahami berbagai macam nilai, norma, pola-pola, perilaku, sehingga individu tersebut mengenal dunia sosialnya. Jenis-jenis media sosialisasi meliputi keluarga, teman, bermain, sekolah, dan media massa. Melalui media inilah kepribadian seseorang dapat terbentuk. Yang pertama ada keluarga atau kinship. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar berbagai pengetahuan, nilai, norma, dan sebagainya untuk mengenal dunia sekitar dan pola-pola hidup yang berlaku sehari-hari. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak. Kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara dan corak orang tua memberikan pendidikan dan bimbingannya. Dengan kata lain, apa yang terjadi dalam lingkungan keluarga akan diinternalisasi oleh individu yang menjadi anggotanya. Kemudian yang kedua ada kelompok permainan atau sebaya. Teman bermain disebut juga kelompok sebaya. Terdiri atas tetangga dan teman sekolah. Teman bermain tersebut merupakan tempat sosialisasi yang sangat berpengaruh bagi anak setelah keluarga. Di sini anak mulai belajar berbagai nilai, norma, dan kemampuan-kemampuan baru yang mungkin berbeda dengan hal yang sudah diperolehnya dalam lingkungan keluarga. Berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan tidak sejajar, seperti hubungan ayah dan ibu dengan anak, sosialisasi dalam kelompok bermain. Anak akan belajar interaksi dengan orang-orang yang sejajar dengan dirinya karena sebaya. Agar tidak terjadi konflik dengan teman bermain, seorang anak berusaha menyesuaikan diri dengan kepentingan teman-temannya, sekaligus menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan teman bermain tersebut. Anak seusia ini cenderung lebih memihak teman-temannya daripada keluarganya. Oleh karena itu, kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Yang ketiga, sekolah. Sekolah merupakan tempat anak bersosialisasi tentang hal-hal baru yang sebelumnya mungkin tidak ia dapatkan dalam keluarga ataupun teman bermain. Menurut Robert Driven, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat seseorang akan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme, dan kekhasan. Di sekolah, seorang siswa diperkenalkan pada norma-norma yang lebih tegas dan nyata sanksinya. Misalnya, siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan hukuman. Di rumah, seorang anak masih mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan. Tetapi jika di sekolah, sebagian besar tugasnya harus dilakukan secara mandiri dan penuh rasa tanggung jawab. Peranan anak lebih diarahkan pada bagaimana mencapai prestasinya dan bukan pada jenis kelamin atau status kakak maupun adik. Dan di sekolah juga anak akan mendapatkan perlakuan yang sama. Adapun di rumah, anak diperlakukan khusus oleh orang tuanya. Dengan demikian, sekolah berfungsi sebagai tempat membentuk seseorang dalam tingkat kedisiplinan yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari kualitas pendidikan yang juga kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang keempat ada media massa. Berbagai pesan, peristiwa, berita dari media massa mempunyai peranan sangat penting dalam proses transformasi nilai dan norma-norma baru kepada masyarakatnya. Apa yang ditonton, didengar, dan dibaca dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat ke arah yang bersifat positif ataupun yang negatif.
Termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak, yaitu surat kabar, majalah, tabloid, maupun media elektronik seperti radio, televisi, video, ataupun film. Besarnya pengaruh media sangat bergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Contohnya seperti berita-berita peperangan, film-film yang menampilkan adegan kekerasan atau sadisme diyakini telah banyak memicu peningkatan perilaku agresif pada anak-anak yang menontonnya. Kemudian suguhan iklan produk-produk yang bertebaran di mana-mana telah meningkatkan sikap konsumtif dan gaya hidup masyarakat. Ajaran yang berbeda satu sama lain, apa yang diajarkan keluarga mungkin berbeda dan bisa jadi bertentangan dengan yang didapatkan dari teman bermain, sekolah, ataupun media massa. Misalnya di sekolah, anak-anak diajarkan untuk tidak merokok dan menggunakan narkoba, tetapi mereka dengan leluasa mempelajarinya dari teman-teman sebayanya ataupun dari media massa. Proses sosialisasi dalam membentuk kepribadian seseorang akan berjalan lancar apabila pesan-pesan atau ajaran-ajaran yang diperoleh dari media sosialisasi tersebut tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi di masyarakat, sosialisasi dijalankan oleh individu dalam situasi konflik pribadi karena dikacaukan oleh media sosialisasi yang berlainan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi primer. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil sampai ia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi primer berlangsung mulai balita, anak-anak dalam teman sepermainan dan memasuki masa sekolah. Dalam tahap tersebut, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas. Cara kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh cara kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dan anggota keluarga terdekat, teman-temannya, dan juga sekolah. Dengan demikian, sosialisasi primer mengacu bukan saja pada masa awal anak mulai menjalani sosialisasi, tetapi lebih dari itu. Alasannya, apapun yang diserap anak di masa tersebut akan menjadi ciri mendasar kepribadian anak setelah dewasa. Yang kedua, ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan proses sosialisasi kelanjutan dari sosialisasi primer. Proses ini terjadi ketika individu dimasukkan ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Sosialisasi ini diawali dengan istilah desosialisasi dan resosialisasi. Dalam desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Sedangkan resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Misalnya, seorang murid yang sudah lulus sekolah, kemudian memasuki jenjang perguruan tinggi. Menurut Goffman, kedua proses tersebut biasanya berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkungkung dan diatur secara formal. Institusi total tersebut contohnya lembaga pemasyarakatan, rumah sakit jiwa, atau lembaga pendidikan militer. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai proses sosialisasi. Semoga kalian semua dapat memahami lebih jelas materi tentang proses sosialisasi, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat kita dapat mengimplementasikan dengan menjadi generasi yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan kebutuhan zaman, namun tetap pada norma-norma yang ada dalam masyarakat. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.